Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen kinerja. Kita akan mempelajari bagaimana metode pengelolaan kompensasi. Sebagai pendahuluan dalam mengelola kompensasi, apa sih latar belakang kita perlu mengelola kompensasi? Pertama, adanya tren kenaikan gaji. Di sini dapat kita lihat pada tahun 2000, kita lihat mulai dari tahun 2008, diawali dengan krisis global di mana negara-negara di dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara Amerika dan negara-negara Eropa, namun di Indonesia, terutama juga di ASEAN, terutama di Indonesia, tetap mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan 2013, ekonomi Indonesia positif, dimulai dari 6,2, kemudian terakhir di 2013, kenaikan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,8%. Nah, apa gambaran yang didapatkan dari kenaikan pertumbuhan ekonomi terhadap pasar tenaga kerja, kemudian pengaruhnya terhadap kompensasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan nilai gaji dari para tenaga kerja seperti itu. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan atau konsultan tenaga kerja, didapatkan hasil bahwa 87% CEO di ASEAN ternyata khawatir terhadap keterampilan dari pekerja-pekerjanya. Kenapa? Karena nanti ada tenaga kerja yang talent, yang berbakat karena adanya pertumbuhan ekonomi, berarti pasar pun atau lapangan usaha luas karena ada pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga talent-talent ini atau pekerja-pekerja yang berbakat ini memiliki gerak yang cukup bebas untuk masuk keluar perusahaan, mencari perusahaan yang diminatinya. Sehingga ada peningkatan turnover seperti itu, karena lapangan usaha yang luas, para pekerja mencari perusahaan yang dia sukai, yang sesuai dengan apa yang dicarinya, dan yang sesuai dengan kebutuhan gajinya, seperti itu. Sehingga CEO-CEO di ASEAN patut khawatir, dan mayoritas CEO khawatir terhadap kehilangan talent, sehingga keterampilan karyawan yang dimiliki di perusahaannya, banyaknya karyawan yang memiliki keterampilan lebih sedikit. Seperti itu. Akhirnya CEO-CEO ini ingin menetapkan strategi total rewards dibandingkan cost control. Tentu cost control ini berkaitan dengan upaya tarik-menarik karyawan dengan memberikan kompensasi tertentu, sehingga kompensasi tertentu yang bersifat insidentil ketika karyawannya menginginkan keluar, ditarik oleh perusahaan, ditawarkan gaji yang ditingkatkan seperti itu. Nah, itu bersifat sementara. Nah, jalan keluarnya perusahaan atau CEO-CEO ini ingin menerapkan strategic total rewards untuk mempertahankan karyawan. Jadi ada kenaikan gaji atau kenaikan bonus atau kenaikan kompensasi lainnya secara menyeluruh
sehingga karyawan merasa diperhatikan seperti itu, tidak pada kasus-kasus tertentu saja. Keseluruhan hidupnya diperhatikan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan akan terjadi kelangkaan talent karena luasnya lapangan usaha sehingga pekerja-pekerja yang memiliki bakat-bakat baik itu bebas atau mudah mendapatkan pekerjaan sehingga turnover meningkat. Nah, biasanya perusahaan melakukan counter offer, artinya ketika ada karyawan yang ingin keluar, mengundurkan diri, mencari perusahaan yang lebih baik, perusahaan memberikan tawaran yang menarik, entah itu kenaikan gaji atau kompensasi lainnya, fasilitas-fasilitas lainnya yang membuat karyawan mengurungkan niatnya untuk keluar dari perusahaan tersebut. Hal ini sebenarnya saya sudah pernah melihat contohnya, yaitu teman saya ya. Teman saya ingin pindah ke perusahaan lain di tahun 2013 atau 2014, malah ditawari kenaikan gaji. Nah, itu di saat tentu saja lapangan usaha masih luas. Kemudian hal ini akan mengakibatkan masalah kesetaraan upah pada staf dengan tingkat gaji yang sama. Tentunya ketika perusahaan melakukan counter offer, ini akan mengakibatkan kenaikan gaji kepada karyawan yang lain, sedangkan karyawan yang lain juga ingin upahnya meningkat, seperti itu. Nah, ini akan mengakibatkan masalah kesetaraan upah. Nah, bagaimana kita menanganinya? Tentu kita terapkan strategi total strategic reward study, sehingga kita harus memperhatikan variabel-variabel bonus. Kita tambahkan variabel-variabel bonus yang mungkin bisa kita tambahkan, kemudian long term insentif jangka panjang seperti apa. Kemudian upaya-upaya ini kita harapkan dapat menurunkan retensi karyawan atau tingkat keluarnya karyawan. Nah, di dalam mengelola kompensasi, tentu ada hal yang perlu kita lihat terkait dengan komponen-komponen pengelolaan kompensasi. Pertama, kita lihat bagaimana pertumbuhan kenaikan gaji. Nah, banyak perusahaan-perusahaan konsultan yang memberikan hasil survei terkait dengan kenaikan gaji. Nah, misalnya di sini dilihat di tahun 2018 kenaikan gaji di Indonesia 3,7%. Kenaikan realnya ya, kenaikan nyatanya itu adalah kenaikan sebesar 3,7%. Jadi tentu kita sebagai pemilik perusahaan atau bagian HRD harus memperhatikan tingkat kenaikan pertumbuhan gaji. Kenapa? Perusahaan-perusahaan lain yang menaikkan gaji tentu lebih diminati oleh pelamar kerja seperti itu, dibandingkan misalnya kita tidak melakukan kenaikan gaji sebesar pasar melakukan kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji yang terbesar, saya perbandingan rasio gaji terbesar per sektor itu ternyata ada di life science, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk-produk sains, produk ilmiah. Kemudian rasio gaji terbesar dibandingkan rata-rata gaji ya, itu kemudian dipimpin oleh perusahaan minyak dan gas. Jadi kalau kalian mau gaji kalian di atas rata-rata
gaji umum pada umumnya itu kalian bisa bekerja di perusahaan gas. Nah, sudah bukan rahasia umum bahwa jika bekerja di perusahaan minyak dan gas itu gajinya memang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Kemudian berikutnya adalah kimia dan lain sebagainya. Nah, dalam memperhitungkan kenaikan gaji ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan gaji. Yang pertama adalah prestasi karyawan. Tentu perlu dibedakan bagaimana memberikan bonus ataukah kenaikan gaji, terutama di sini kita berbicara tentang kenaikan gaji terkait dengan prestasi karyawan. Prestasi karyawan tinggi tentu kenaikan gajinya lebih tinggi dibandingkan karyawan dengan prestasi yang lebih rendah. Kemudian keterampilannya, kemudian masa kerja, kemudian kenaikan taraf hidup atau nilai inflasi. Nah, ini merupakan kewajiban kita untuk meningkatkan gaji berdasarkan kenaikan taraf hidup dan nilai inflasi. Nah, faktor lainnya adalah kombinasi. Kombinasi dari semua ini dapat mempengaruhi kenaikan gaji. Nah, metode yang pertama untuk kenaikan gaji, yang pertama adalah kenaikan yang bersifat umum. Yang pertama yaitu kenaikan UMK, upah minimum misalnya dari ketetapan pemerintah. Jika itu mengalami kenaikan, tentu perusahaan berkewajiban menaikkan gaji berdasarkan UMK. Kemudian ada juga kebiasaan kenaikan upah tahunan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. Ini adalah perjanjian antara perusahaan dengan pekerja. Apakah kita memasukkan klausul kita akan menaikkan upah tahunan di dalam PKB. Berikutnya adalah hasil musyawarah dengan serikat pekerja internal. Jadi di perusahaan tentu ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini melakukan negosiasi dengan perusahaan, ingin menaikkan gajinya, menaikkan gaji karyawan di perusahaan tersebut. Nah, hasil musyawarahnya ini digunakan untuk kenaikan gaji. Berikutnya adalah kenaikan bersifat perseorangan. Kenaikan bersifat perseorangan ini bisa dilihat dari prestasi kerja individu, kemudian jika karyawan tersebut mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi atau yang lebih baik, itu otomatis gajinya akan mengalami kenaikan, kemudian masa kerja. Nah, di sini contoh tabel bagaimana kita mengkombinasi hal-hal yang bersifat umum dan perseorangan untuk menaikkan gaji seperti itu. Contohnya di sini ada faktor pertama yaitu kenaikan umum, biasanya inflasi yaitu 7%. Inflasi 7%, ditetapkan inflasi 7% sehingga kenaikan gaji 7%. Green zone-nya 7%, red zone-nya 7%. Tertingginya 7%, rendahnya 7%. Tetap. Kita tetapkan sendiri berdasarkan kebijakan. Untuk kita tidak mau mengalami kenaikan upah yang terlalu tinggi terkait dengan inflasi sehingga red zone-nya pun sama dengan green zone-nya. Kemudian kenaikan pasar. Kenaikan pasar ini tadi bisa dilihat dari hasil survei konsultan-konsultan ketenaga kerjaan. Ini ternyata green zone-nya 4%, kemudian terendahnya adalah minus 4%. Nah, di sini kita mau pilih yang 2%, apakah 0% berdasarkan kenaikan pasar. Kemudian ada berdasarkan kenaikan prestasi individu. Jika prestasinya sangat istimewa, nah ini kebijakan perusahaan masing-masing ya, katakan istimewa, kinerjanya seperti apa itu di pertemuan sebelumnya bagaimana kita menentukan kinerja karyawan seperti itu di pra UTS kita menentukan bagaimana dengan kinerja karyawan
kita tentukan istimewa itu berapa skornya. Jika dia istimewa, kenaikan gajinya yang tertinggi misalnya 4,5%, yang terendah 2%. Nah, boleh diantaranya seperti itu. Dan seterusnya. Jika tidak ada memenuhi target, prestasinya tidak baik, dia tidak mengalami kenaikan gaji. Itu sudah merupakan hukumannya. Karena kenaikan gaji ini terkait dengan inflasi, jadi sangat dibutuhkan setiap tahun itu atau semesteran gaji karyawan perlu dinaikkan atau per bulan tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, di sini contoh simulasi perhitungan kenaikan gaji, misalnya persen kenaikan gaji final diperoleh dari penjumlahan 3 faktor yang tadi, 3 faktor yang ada di tabel tadi, yaitu inflasi, market, kenaikan gaji karyawan, kemudian prestasi individu. Misalnya kita tentukan kenaikan inflasi 7%, kemudian kenaikan terkait dengan market 4%, kemudian persen kenaikan ini tergantung kinerja. Dilihat dari kinerjanya seberapa. Misalnya kenaikan berdasarkan kinerjanya 4% juga, kita tentukan berarti totalnya ada 7%, tambah 4%, tambah 4% lagi, berarti 15%. Jadi kenaikan gaji karyawan tersebut sebesar 15% per tahun misalnya. Nah, bagaimana kita menyesuaikan upah di situasi kritis? Kita tidak hanya mengeksploitasi karyawan, kita juga perlu memikirkan bagaimana kondisi karyawan di kala situasi kritis. Nah, ini adalah upaya kita bagaimana mempertahankan karyawan tetap bekerja di perusahaan. Namun upaya ini juga perlu dikomunikasikan, didiskusikan supaya baik karyawan maupun perusahaan berada pada posisi yang saling menguntungkan. Apa situasi kritis, kondisi kritis yang bisa dialami oleh karyawan, misalnya kenaikan nilai mata uang yang jatuh. Nilai mata uang yang jatuh ini dapat mengakibatkan nanti inflasi menjadi tinggi sehingga uang yang dimiliki karyawan nilainya turun sehingga sulit untuk membeli barang kebutuhan yang biasanya dibeli. Kemudian perusahaan juga mengalami kondisi yang sulit. Nah, hal ini kita perlu komunikasi dengan karyawan bagaimana strategi supaya perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, keuangannya berjalan dengan baik, kemudian karyawan juga bisa bertahan seperti itu. Kita bisa melakukan pemberian tambahan gaji, pemberian gaji ke-14, kemudian tunjangan sekolah. Nah, ini sifatnya tidak permanen ya, dalam hal kondisi kritis saja, dengan maksud supaya mempertahankan karyawan kita dapat bertahan di perusahaan. Ini juga kita bisa memberikan sembako. Biasanya sembako diberikan kepada karyawan pada tingkat staf. Kemudian bisa memberikan saham. Nah, pemberian saham ini untuk karyawan senior, jadi manajer, direktur, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk upaya kita mempertahankan karyawan kita di kala situasi kritis. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kuliah saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.